Keluarga Besar Mahasiswa Hindu Dharma KBMHD Universitas Pendidikan Nasional Undiknas kembali menjalankan program kerja abdi pengabdian masyarakat di Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar untuk memantapkan program Ekotempel di Desa Kendran. Program yang mengusung tema melatih generasi muda dalam menjalankan praktek greenpreneur agar mampu menghasilkan produk yang berguna dan bernilai dalam kehidupan masyarakat ini diselenggarakan pada Sabtu 16 September 2023 di Wantilan Pura Geria Sakti Manuabe, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Gianyar. Acara dilanjutkan dengan talkshow bertema penguatan kelembagaan Ekotempel untuk program yang berkelanjutan. Program kerja abdi pengabdian masyarakat di Desa Kendran ini terselenggara berkat sinergi kolaborasi KBMHD Undiknas dengan Pusat Studi Undiknas Denpasar, Rotary Club of Bali Bersinar, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu, pemerintah Desa Kendran, dan stakeholder terkait. KBMHD Undiknas memberikan aksi nyata peduli lingkungan pura melalui program Ekotempel di Desa Kendran dan khususnya diterapkan di Pura Geria Sakti Manuabe, Desa Kendran. Program ini telah berjalan dan kini sudah menunjukkan hasilnya. Salah satu outputnya telah diluncurkan pupuk atau kompos organik Kendran Bersinar dan buku pedoman peduli lingkungan pura melalui program Ekotempel. Kali ini dalam program kerja abdi pengabdian masyarakat KBMHD Undiknas 2023, program Ekotempel ini juga menitik beratkan pada penguatan kelembagaan agar program Ekotempel bisa berkelanjutan di Desa Kendran dan diharapkan bisa juga diimplementasikan di pura-pura di daerah lainnya di seluruh Bali. Diserahkan pula bantuan tong sampah kepada Desa Kendran, juga penyerahan kaos kerja untuk petugas pencacah sampah Upakara. Lalu dilanjutkan dengan aksi KBMHD Undiknas melakukan bersih-bersih sampah, lalu mencacah sampah serta mengolahnya menjadi pupuk organik atau kompos. Ketua Panitia Program Kerja Abdi Pengabdian Masyarakat KBMHD Undiknas 2023, Komang Bagus Lanang Prabawa mengungkapkan, para peserta juga diajak melihat proses pengelola sampah menjadi pupuk organik dalam program Ekotempel di Desa Kendran, di mana tujuan kegiatan ini menjaga lingkungan pura agar tetap bersih dan asri. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien dari penggunaan sumber daya seperti pembatasan penggunaan sampah plastik dan benda-benda lain yang tidak ramah lingkungan. Program ini juga diharapkan mampu mengajarkan masyarakat bahwa sampah Upakara bisa diolah menjadi produk yang mempunyai nilai jual ekonomis dan nantinya akan membantu perekonomian masyarakat. Melalui program Ekotempel ini, masyarakat diharapkan agar mengurangi sampah plastik saat Upakara atau persembahyangan seperti penggunaan tempat tirta dan tempat canang dari plastik sekali pakai. Diharapkan mampu mengajarkan masyarakat bahwa sampah Upakara itu bisa diolah kembali menjadi bahan atau produk yang memiliki nilai jual ekonomis dan nantinya juga akan membantu perekonomian masyarakat. Ketua Umum KBMHD Undiknas Niluh Ayu Dewa Sastriani dalam sambutannya mengaku senang dan bangga bisa menjalankan program kerja abdi pengabdian masyarakat lewat program Ekotempel di Desa Kendran. Terlebih juga KBMHD Undiknas sudah menganggap Desa Kendran sebagai kampung halaman sendiri. MOU yang terjalin antara KBMHD Undiknas dan Desa Kendran diharapkan berkelanjutan sampai program kerja Ekotempel ini memberikan makna bagi masyarakat sekitar. Yang lebih istimewa lagi, kegiatan ini juga dilaksanakan bertepatan dengan Tumpak Klurut yang menjadi hari Valentine atau hari Tresna Asih, hari kasih sayang umat Hindu di Bali. Jadi kasih sayang tidak hanya sesama dengan manusia, tetapi juga menjaga hubungan dengan lingkungan alam tempat tinggal. Dikatakan umat Hindu tidak lepas dari Upakara yang menghasilkan sampah plastik. Jadi KBMHD Undiknas mengajak kita semua agar apa yang kita ambil dari alam dikembalikan ke alam dengan seperti adanya produk pupuk organik dari hasil kerja sosial program Ekotempel ini. Selain itu, tema penguatan kelembagaan Ekotempel untuk program yang berkelanjutan diharapkan bisa memberikan keberlanjutan bagi program kerja ini dan bisa memberikan inspirasi bisa dilakukan di pura-pura di seluruh Bali.
Nantinya dalam kegiatan ini kami harap kita bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, dan tentunya umat Hindu mungkin tidak terlepas dengan adanya upacara yang nantinya memberikan sumbangsih sampah-sampah organik. Jadi mari kita kembalikan apa yang kita ambil dari alam, kita kembalikan lagi ke alam dengan nantinya ada produk pupuk organik dari hasil dari kerja sosial ekotempel ini. Pembina KBMHD Undiknas Dr. Gung Tinigorde yang immediate past Presiden IPP Rotary Club of Bali Bersinar menekankan penguatan kelembagaan dalam program ekotempel ini bisa berjalan baik apabila masyarakat Desa Kendran betul-betul merasakan manfaat dari program pengelolaan sampah upakara ini, di mana sebelumnya KBMHD Undiknas telah mendapatkan bantuan mesin pencacah sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketika KBMHD Undiknas tidak lagi penuh menjalankan program ini di Desa Kendran, dari penguatan kelembagaan yang akan dibentuk diharapkan ada kemandirian dari kelembagaan pengelola program ini yang masuk dalam anggaran desa, karena keberlanjutan program juga membutuhkan dukungan dan peran aktif dari masyarakat setempat. Jadi saya yakin mahasiswa Undiknas, khususnya KBMHD, punya orang internal untuk bisa melaksanakan program, tetapi untuk membawa ke dunia publik butuh teman sinergi. Nah, yang tadi disampaikan sinergi yang hari ini adalah kami dari Rotary Bali Bersinar, dari KPRK, yang nantinya akan menjadi ekosistem dari apa yang menjadi harapan dari KBMHD memilih tempat di Desa Kendran, khususnya di Pura Sakti Manuabe, untuk menjadikan sampah upakara mempunyai nilai tambah. Dari alam, kembalikan kita ke alam. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana kita membawa kegiatan ini agar lebih sustain, itu O-nya yang terakhir. Jadi ongkosnya itu kadang-kadang mahasiswa yang belum menghasilkan secara pribadi ya, dan kebetulan anggaran dari kampus mungkin tidak mencukupi. Nah, itulah ongkos yang disampaikan oleh tim sinergi itu akan membuat kegiatan ini berlanjut dengan sesuai dengan harapan. Jadi ongkos yang dimaksud bukan hanya rupiah ya. Jadi apa yang sekarang diambil dari tema talk show ini adalah penguatan kelembagaan. Jadi kalau kita nggak punya teman sinergi, mendatangkan narasumber pasti harus memberikan honor ya. Jadi minimal uang transport, uang konsumsi dan sebagainya. Nah, inilah yang ongkos yang kami ingin bagi juga kepada KBMHD. Jadi rupiah itu bukan segalanya, tetapi semuanya perlu rupiah. Dengan kedekatan dari kita berjejaring, semuanya akan bisa kita laksanakan dengan baik. Dan yang terakhir, penguatan kelembagaan ini akan bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat Desa Kendran ini betul-betul merasakan bahwa hal yang disampaikan yang sudah beberapa tahun kami jalin hubungan baik dengan Desa Kendran, khususnya di di Desa Banjar Manuabe, terkait lagi mengkhusus adalah sampah upakara, sehingga kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebuah mesin. Jadi ini yang nanti akan menjadi catatan juga dari P3E yang juga bertanggung jawab atas bantuan dari kementerian ini memang betul dipergunakan atau tidak. Nah, terkait dengan penguatan kelembagaan yang nanti akan dibentuk, itu harapannya adalah suatu ketika nanti KBMHD sudah tidak bekerja sama lagi di sini, ada kemandirian yang memang sudah dikuatkan oleh kelembagaan yang masuk di dalam anggaran desa. Jadi itu yang kami harapkan, karena keberlanjutan dari sebuah program kalau tidak dibuka tangannya oleh masyarakat setempat, saya yakin siapapun yang dihadirkan di desa apapun tidak akan pernah berjalan dengan baik dan tidak pernah sustain. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Dr. Nina Eka Lestari menekankan, dari kolaborasi KBMHD Undiknas dan Pusat Studi Undiknas menjalankan program ekotempel dari Pura Gria Sakti Manuabe Desa Kendran ini diharapkan sebagai langkah percontohan yang baik dan inspiratif bagaimana mengolah sampah upakara menjadikan suatu yang bermanfaat seperti pupuk organik dan bisa ditularkan sebagai percontohan bagi pura lainnya di Bali. Hal itu penting sebab Bali sebagai daerah pariwisata diharapkan menjadi clean and green,
yang berkelanjutan sehingga pariwisata di Bali tetap menjadi pariwisata budaya yang bersih dan hijau, juga bisa berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Nah, kalau ini misalnya nanti bisa ditularkan atau dipakai sebagai percontohan bagi di pura-pura yang lainnya, alangkah bagusnya nanti kita ke depannya di Bali dan terkenal daerah pariwisata. Tentunya kita ingin juga Bali itu selain clean juga green, jadi berkelanjutan green dan clean-nya itu sehingga pariwisata di Bali nantinya bisa berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Di samping kita tetap bagaimana menunjang pariwisata budaya dan juga pariwisata yang bersih dan hijau sehingga berkelanjutan nantinya. Terima kasih. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Undiknas Iwayan Sutama mengapresiasi kegiatan KBMHD Undiknas yang sudah berkontribusi menjaga lingkungan melalui program Ekotempel. Dikatakan tujuan besarnya melalui program ini untuk membentuk karakter mahasiswa yang punya kepedulian pada lingkungan dan mengatasi masalah sampah. Sebab mencari orang pintar gampang, tapi mencari orang yang punya kepedulian dan mau mengabdi untuk masyarakat demi kepentingan sosial seperti penanganan sampah tidak mudah. Ya, terus terang saja mencari orang pintar mungkin mudah ya. Apalagi kalau di masyarakat banyak sekali masyarakat warganya pintar-pintar demikian. Tetapi mencari orang yang memiliki kepedulian mau mengabdi kepada masyarakat dengan basis sosialnya itu mungkin ya masih perlu ditingkatkan lagi. Sehingga melalui kegiatan ini ya paling tidak adik-adik mahasiswa semuanya sudah memiliki kepekaan terhadap menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah masalah sampah. Itu adalah bekal adik-adik nantinya untuk terjun di masyarakat setelah tamat nantinya. Sementara itu, Kepala Desa Kenran, Idewo Gede Jayakusuma menekankan pentingnya memelihara kebersihan lingkungan yang merupakan salah satu program Desa Kenran. Terlebih lagi di penghujung tahun 2022, Desa Kenran masuk 10 besar dalam Anugerah Desa Wisata. Sementara di bulan September 2023, Desa Kenran berada di posisi kelima dengan kategori Desa Berkembang. Pihaknya berharap ke depan apa yang menjadi harapan masyarakat bisa diraih bersama-sama, tentunya dengan support dari tim kolaborasi. Pihaknya juga meminta kepada tim kolaborasi untuk melihat potensi alam yang ada di Desa Kenran yang kemungkinan ada program yang pas untuk menunjang daripada desa tersebut untuk bisa berprestasi lebih tinggi lagi. Dengan situasi yang sudah kembali normal, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari masyarakat kita khususnya di Desa Kenran ini bisa kita raih bersama-sama dengan bantuan dari para bapak-bapak ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa. Mungkin ada hal-hal positif yang adik-adik atau para bapak ibu sekalian bisa dengan melihat potensi alam yang ada di desa kami ini, di Desa Kenran ini, kiranya ada suatu program yang cocok untuk menunjang daripada desa kami, Desa Wisata Kenran ini. Head of Student Club and Activity Center Undiknas, I Gusti Ngurah Oka Riwangsa, dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya berharap berbagai tujuan mulia yang salah satunya adalah bagaimana edukasi dan implementasi daripada ekotempel tersebut sebagai salah satu percontohan atau pola yang terbaik yang dilakukan di Desa Kenran. Diharapkan kegiatan ekotempel ini dilaksanakan berkesinambungan dan mencapai hasil yang maksimal. Besar harapan kami berbagai tujuan mulia, salah satunya adalah bagaimana edukasi serta bagaimana memberikan implementasi ekotempel ini salah satu percontohan atau pola yang terbaik yang dilakukan di Desa Kenran ini. Semoga harapan kami dari lembaga kegiatan ini bisa berkesinambungan atau berkelanjutan dan mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan perencanaan serta proses yang dilakukan agar nanti luarannya bisa kami catat rekognisi melalui sistem pemeringkatan kemahasiswaan atau Simkatmawa yang kami rekap setiap tahunnya. Narasumber talkshow Dr. Nyoman Sedana selaku Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar memaparkan tentang konsep kelembagaan pengelola sampah berbasis desa adat. Dijelaskannya bahwa tumpukan sampah yang paling tinggi ada di Denpasar, Gianyar, dan Badung. Diharapkan permasalahan sampah di Kabupaten Gianyar bisa dikelola lebih baik lagi mengingat Gianyar juga mengandalkan sektor pariwisata.
Disinilah pentingnya kelembagaan dalam mengelola sampah sehingga ada yang mempertanggungjawabkan masalah sampah tersebut secara terukur dan tuntas. Gianyar ini adalah sebagian besar berbicara atau kehidupannya bersumber dari sektor pariwisata, sehingga ini harus dikelola dengan baik. Kalau ini tidak diperhatikan tentu akan menjadi masalah untuk kedepannya. Tentu di saat berbicara kelembagaan ini sebenarnya substansi di saat biar ada yang mengatur secara jelas, tuntas, terstruktur dan sebagainya. Itu harapannya sebenarnya. Sehingga ini harus seperti tadi sudah dinyatakan, siapa yang memiliki tanggung jawab, siapa yang harus bertanggung jawab. Di sini penting berbicara pada substansi kelembagaan. Narasumber selanjutnya I Gusti Gede Nyoman Hendra Wiguna selaku analis kehidupan P3E Bali dan Nusa Tenggara memaparkan tentang permasalahan sampah seperti kegiatan pemilihan di sumber yang belum dijalankan oleh seluruh pihak, fasilitas pengolahan sampah yang belum berjalan optimal, dan terbatasnya lahan TPA di Bali serta kapasitas TPA di Bali yang hampir overload. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah. Pihaknya juga mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai, mengingat sampahnya yang sulit terurai bahkan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terurai. Karena kalau plastik di sini, waktu yang diperlukan untuk diurainya hampir 400 tahun. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan menjadi sampah abadi. Kenapa sampah sekarang itu lebih banyak daripada dulu? Karena gaya hidup kita juga berubah. Seperti kita ketahui, kalau dulu kan belum ada belanja lewat online. Sekarang ini kayaknya semua belanja lewat online ya. Kita beli contoh, kita beli barang di Shopee, ada pembungkus kardus, habis itu ada plastiknya, belum ada wrapnya. Narasumber berikutnya Iwayan Subawa selaku perwakilan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Gianyar mengatakan bahwa masalah lingkungan adalah kembali kepada keberpihakan banyak komponen. Dalam artian tidak hanya bisa mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup saja dalam mengenangani masalah sampah. Pihaknya juga mengapresiasi program Ekotempel yang dilaksanakan oleh para mahasiswa KBMHD Undiknas Denpasar yang dinilai sudah sangat membantu pemerintah daerah Gianyar dalam mengelola sampah. Jadi kegiatan ini sudah sangat membantu kami dalam mengelola sampah. Oleh karena itu kami Pemda Gianyar khususnya lingkungan hidup sangat mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya program ini karena temanya mengangkat lingkungan. Sementara itu, Iwayan Tegek selaku penggiat sampah dari KSM Bumi Lestari Banjarsegara Kute sangat mengapresiasi program Ekotempel yang dilaksanakan oleh para mahasiswa KBMHD Undiknas Denpasar. Menurutnya, program tersebut bertujuan untuk menjaga kebersihan pura, utamanya dari sampah organik. Program Ekotempel ini dinilai sangat luar biasa, utamanya untuk menjaga kesucian dan lingkungan pura dan seharusnya ditiru atau ditularkan ke seluruh Bali. Ini luar biasa ini yang dilakukan oleh Undiknas dengan mahasiswanya, artinya untuk menjaga kebersihan pura. Jadi di pura ini adalah yang terutama ini sampah organik, yaitu sisa-sisa sampah Banten. Jadi ini luar biasa untuk tetap menjaga kesucian pura dan lingkungan ini sangat-sangat luar biasa dan perlu ditiru dan perlu ditularkan di seluruh Bali ini. Program Ekotempel ini diharapkan dapat terus berkelanjutan menjadi percontohan dan inspirasi pura-pura lainnya di Bali untuk melakukan pengelolaan sampah upakara menjadi kompos dan mengurangi penggunaan sarana upakara berbahan plastik. Bali 1 mengabarkan.